Yuma. Para Yuma, Bapak persilakan. Jagad, panjang, jagad, jadi padat, jagad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hal ini doa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada ketua kelas kita, Yuma, silakan pimpin ke depan. Baik, terima kasih Yuma telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga pelajaran kita berjalan dengan lancar. Baik anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir kira-kira? Lengkap ya? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia ya. Semuanya berdiri. Samakan suara. Indonesia.
Siapa yang tahu apa itu hak? Ya, Aisyah, apa hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki. Kewajiban, ada yang tahu siapa apa kewajiban? Sesuatu yang harus kita kerjakan. Oke, kita kasih nama dulu untuk teman-teman kita. Oke, sekarang Bapak akan memasuki materi. Nah, ini tadi jawaban dari teman kalian. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus dihormati oleh orang lain dan dianggap milik seseorang, baik secara hukum maupun etika. Setiap orang dianugerahi hak yang Oke. Sekarang ada hak anak di rumah. Apa saja hak anak di rumah? Ayo angkat tangan. Ya, siapa rumah? Apa saja hak anak di rumah? Mendapat? Ya, betul. Mendapat kasih sayang orang tua. Ada lagi? Siapa? Oke, nak apa? Mendapatkan perhatian. Ada lagi? Ada lagi? Aisyah, apa Aisyah? Hak untuk bermain. Oke. Sekarang kalian sudah paham hak-hak kalian, hak anak-anak di rumah atau hak kalian di rumah. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, hak mendapat kasih sayang. Dari mana hak kasih sayang? Mendapat hak kasih sayang itu? Dari orang tua. Yang kedua, yaitu hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Ada tak orang tua kalian tidak memberikan kalian makan, tempat tinggal dan pakaian? Iya. Semuanya dapat kan haknya? Dapat. Ada tak orang tua kalian yang tidak memberikan pakaian atau baju? Iya. Ada tak orang tua kalian yang tidak memberi kalian tempat tinggal? Iya. Berarti hak kalian sudah terpenuhi. Oke, yang ketiga yaitu hak mendapat makanan, pendidikan, dan kesehatan. Ada tak kalian tidak mendapatkan makanan di rumah? Tidak. Ada orang tua yang tidak mengasih makan di rumah? Tidak. Ada orang tuanya tidak mengasih uang jajan? Tidak. Semua dapat uang jajan dari orang tua? Dapat. Tapi hak kalian sudah terpenuhi. Yang ketiga, yang keempat, yaitu hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Ada tak kalian yang tidak sekolah? Ada tak orang tua kalian menyuruh kalian tidak sekolah? Berarti hak kalian sudah terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu hak untuk bermain. Ada tak kalian orang tuanya melarang bermain? Ada, tetapi melihat waktu. Tetapi hak kalian juga terpenuhi untuk bermain. Tapi ada waktu tertentu untuk bermain. Yang selanjutnya
mendengarkan pendapat orang lain. Itu adalah hak kita semua. Hak anak di rumah itu. Kalian sudah paham? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tak ada pertanyaan, Bapak lanjut. Ya, ini hak di sekolah. Di sekolah apa saja hak kalian di sekolah? Ada yang tahu? Nah, Yuma. Apa? Ya, didengar dan menyatakan pendapatnya. Ada lagi yang tahu hak kalian di sekolah? Ya. Hah? Kewajiban. Hak itu yaitu ya. Amin. Hak untuk beristirahat, bergaul, bermain, berekreasi, dan berekreasi. Oke, betul. Sekarang kita lihat hak-hak kalian di sekolah. Yang pertama yaitu mendapatkan pelajaran. Terpenuhi tak hak kalian di sekolah mendapatkan pelajaran? Terpenuhi. Yang kedua, hak bertanya kepada guru. Kalian berhak bertanya kepada guru jika tidak paham. Hak mendapatkan suasana belajar yang tenang dan aman. Dapat tak? Dapat menjaga kebersihan. Yang kelima, menjaga ketenangan belajar, jangan bermain. Nah, itu kewajiban kalian. Terus mengikuti semua pelajaran. Itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban anak di sekolah. Yang terakhir yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nih, tadi sudah kita pelajari tentang apa itu hak, kewajiban di rumah, di sekolah. Sekarang kita lihat akibatnya. Akibat jika mengabaikan hak dan kewajiban. Apa saja dampak atau akibatnya? Yang pertama yaitu dapat merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua dampaknya atau akibatnya yaitu yang ketiga akibatnya apa? Ketimpangan atau ketidakseimbangan individu atau kelompok. Yang keempat yaitu menciptakan rasa cemburu. Kalau kalian mengabaikan hak dan kewajiban kalian itu akan menimbulkan rasa cemburu. Selanjutnya akan terjadinya pekerjaan. Selanjutnya akibatnya akan adanya perilaku yang semena-mena jika kita mengabaikan hak dan kewajiban ini. Coba kalian bayangkan. Nah, kalau kita mengabaikan atau tidak memperhatikan hak dan kewajiban tadi, nah ini dampaknya. Itu tadi dampak mengabaikan hak. Sekarang dampak mengabaikan kewajiban. Yang pertama itu yang kedua menyepelekan. Yang ketiga yang keempat dampak atau akibat dari
video tentang hak dan kewajiban. Jadi mohon kelompok masing-masing perhatikan. Perhatikan video ini, nanti ditulis. Masing-masing kelompok akan membacakan hasilnya. Paham nggak? Paham nggak? Oke, Bapak akan putarkan sebuah video hak dan kewajiban di rumah. Nah, ini videonya. Dengar suaranya? Ya, baca ya. Nah, Kevin adalah seorang anak yang sangat menyukai permainan. Bahkan hampir kesehariannya Kevin. Nah, baca. Nah, itu kewajibannya apa tuh yang dilakukan Kevin? Coba perhatikan. Kewajibannya adalah membantu orang. Kita adalah membantu orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 4. Nama anggota Rahma, Rea, Yulia, Rabina, Syarifah. Kami akan menjelaskan tentang kewajiban dan hak. Gambar 1. Hak orang tua mengajar anak jika kurang memahami, dan kewajiban mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Gambar 2. Kewajiban membersihkan kelas dan hak agar bisa belajar dengan nyaman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Ayo, siapa kelompok 2? Ini dulu kelompok 2. Oke. Sudah dengarkan kawan kamu?
di halaman 31. Nanti kalian kerjakan tugasnya di rumah. Apa itu hak dan kewajiban di rumah? Tuliskan ya. Paham? Paham? Paham tugasnya di rumah? Tugas di rumah adalah menulis hak dan kewajiban kalian di rumah masing-masing ya. Oke? Ada pertanyaannya sebelum Bapak akhiri? Ada pertanyaan?